Salam, topik mengenai kepastian keselamatan merupakan salah satu perdebatan yang sangat luas dibahas dalam ranah apologetika teologi Kristen. Biasanya hal ini dipersoalkan terkait banyaknya doktrin anti kepastian keselamatan, yang dalam hal ini saya beri nama doktrin ketiadaan jaminan. Penganut doktrin ini menitik beratkan keselamatan sebagai usaha pribadi orang yang percaya kepada Yesus. Keberatan-keberatan mereka sering bertitik tolak dari pertanyaan kritis yang sebenarnya bukan kritis, tapi mengada-ada. Contohnya, jika kepastian keselamatan ada, apakah boleh seenaknya melakukan dosa? Karena keselamatan sudah dipastikan. Jika sudah dipertanyakan seperti ini, saya pasti akan menarik napas dalam-dalam. Ini tentu sangat serius, dan kita tidak boleh asal menjawab. Jika dijawab ya, maka kepastian keselamatan akan menjadi doktrin pembenar-benaran bagi seorang untuk sesuka hati melakukan dosa. Dan jika dijawab tidak, maka kepastian keselamatan itu seolah tidak benar adanya. Untuk menanggapi hal ini, saya terlebih dahulu akan mengkritisi pertanyaan tersebut. Yang pertama, dalam kisah penginjilan para rasul, mereka sering menyatakan bahwa jika engkau percaya kepada Yesus, maka engkau akan selamat. Kalau kita menjajaki hal ini berdasarkan Injil, sepertinya jelas bahwa pernyataan-pernyataan rasul tersebut tidak pernah mendapat sanggahan khusus yang spesifikasinya seperti pertanyaan penganut doktrin ketiadaan jaminan tersebut. Saya kira pertanyaan seperti itu hanyalah pertanyaan mengada-ada, karena mereka yang menganut doktrin kepastian keselamatan tidak pernah membenar-benarkan orang percaya untuk melakukan dosa, melainkan percaya bahwa semua dosanya telah diampuni di dalam Kristus. Percaya bahwa dosa telah diampuni melalui karya salib Kristus tidak membuat orang percaya menjadi brutal atau seenaknya melakukan dosa. Semua orang yang percaya akan selalu merasa bersalah dan tidak layak di hadapan Tuhan jika mereka tidak taat kepada firman. Jadi, dalam hal ini, pertanyaan tersebut saya sangkal, serta pertanyaan jenis ini saya beri nama pertanyaan mengada-ada tanpa arah teologis. Dalam arti lain adalah pertanyaan yang kosong. Yang kedua, keselamatan selalu diberitakan dalam kepastian. Misalnya dalam Markus 16 ayat 16. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16. Supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Yohanes 1 ayat 12. Tetapi siapa yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Banyak ayat perjanjian baru lainnya yang senada dengan hal terkait kepastian tersebut. Lalu bagaimana dengan keraguan-raguan lainnya atas perasa-perasa perjanjian baru terkait seperti hendaklah engkau setia sampai akhir, kerjakanlah keselamatanmu, serta ayat-ayat yang menyatakan bahwa cara hidup yang bertentangan dengan buah roh tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Baik, tentu saya sebagai penganut kepastian keselamatan akan selalu memberi perhatian terhadap hal-hal demikian. Dalam khotbah-khotbah penggembalaan saya sehari-hari, saya juga menekankan supaya jemaat harus setia sampai mati, harus gigih dalam pekerjaan keselamatan, dan juga harus hidup sesuai kehendak roh serta menjauhi keinginan daging. Namun secara soteriologis, hal ini tidak pernah dikaitkan dengan status jaminan keselamatan itu sendiri. Jaminan keselamatan ada karena Yesus menganugerahkannya kepada manusia dalam kelemahannya supaya mereka tidak binasa. Mengapa? Karena jika seseorang binasa karena kesalahan kecil yang dibuatnya, dengan catatan Allah tidak berkenan kepada dosa sekecil apapun, maka dipastikan tidak akan ada orang yang selamat. Mengapa? Karena manusia di dalam dunia ini, sekalipun ia orang percaya,
tidak akan luput dari kesalahan dan cinta diri. Kita tidak perlu menyangkali hal ini. Tapi penganut doktrin ketiadaan jaminan biasanya selalu membuat teori teologis baru yang makin mengada-ada. Mereka membuat pernyataan seperti ini. Ya, kita semua pasti tidak terhindar dari melakukan kesalahan. Namun sebagai orang percaya, kita harus mengaku dosa setiap hari. Baik, ya, saya setuju. Orang percaya harus menghormati Tuhan. Jika bersalah, maka dia harus meminta pengampunan atas kesalahannya tersebut. Tetapi saya akan menyangkal jika hal ini dipahami sebagai keluar masuknya atau lepas dan kembalinya keselamatan itu. Jangan sampai ada orang yang berpikir bahwa keselamatan itu bisa keluar masuk. Saat mohon ampun, maka keselamatannya kembali tercatat. Saat melakukan kesalahan, keselamatannya kembali dihapus dari catatan. Demikianlah bolak-balik setiap hari. Ini akan menjadi sebuah keanehan dalam berteologi. Sementara kita tahu bahwa Roh Kudus telah menjadi jaminan bagi kita sekali untuk selama-lamanya. Efesus 1 ayat 14. Roh Kudus sebagai jaminan diterima orang percaya ketika mereka mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Dan penerimaan itu dimeteraikan sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Mari kita bahas soal setia sampai akhir. Mengerjakan keselamatan dan tidak menuruti keinginan daging. 1. Tentang setia sampai akhir. Memang benar hal ini dapat kita teladani dari Rasul Paulus, bahwa ia setia sampai mati, bahkan menganggap mati adalah keuntungan baginya. Tetapi Rasul Paulus juga mengaku bahwa itu semua bukan karena kekuatannya, tetapi karena kasih karunia atau pemberian Allah. Paulus menegaskan bahwa tidak ada orang yang boleh bermegah atas dirinya, karena semua adalah anugerah Allah. Paulus juga menyatakan bahwa sekalipun kita tidak setia, namun Allah akan tetap setia karena ia tidak dapat menyangkal dirinya, yaitu janji kesetiaannya. 1 Korintus 1 ayat 9, 2 Timotius 2 ayat 13. Yesus memang akan menyangkal orang-orang yang tidak setia dan menyangkal dia. Tetapi Yesus tidak pernah menyangkal dirinya yang telah berjanji setia. Jadi, kepastian keselamatan tentu berdasarkan kesetiaan Kristus. Kita perlu mengetahui bahwa kekudusan, kesucian, dan kebenaran kita bukanlah karena usaha kita. Semua itu adalah usaha Kristus yang menyucikan dirinya, menguduskan dirinya, serta hidup dalam kebenaran. Dan itulah yang menyucikan, menguduskan, serta membenarkan kita di hadapan Bapa. 2. Tentang mengerjakan keselamatan. Jelas bahwa ini juga adalah pokok dalam ajaran Rasul Paulus supaya setiap orang dengan tekun mengerjakan keselamatan. Tetapi ini bukan soal pekerjaan supaya selamat. Karena Paulus jelas menegaskan bahwa keselamatan itu bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Narasi dalam Filipi 2 ayat 12 tersebut tidak berdiri sebagai doktrin yang menyanggah kepastian keselamatan. Jelas dalam ayat 13 kembali ditegaskan bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Apakah saudara pernah menyimak percakapan Yesus dengan ribuan orang yang mencarinya hingga ke Kapernaum? Ribuan orang yang diberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan kala itu mencari Yesus, dengan berjalan sepanjang malam hingga bertemu di seberang Galilea. Kala itu Yesus ada di dalam rumah ibadah. Yesus mengatakan kepada orang banyak yang mencarinya itu, supaya mereka bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Pekerjaan apakah yang harus kami perbuat supaya dikehendaki Allah?" Yesus menjawab mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah." Semua ini tercatat dalam Yohanes 6. Jadi saya tentu akan lebih percaya kepada Yesus yang mengerjakan keselamatan daripada saya yang bekerja seolah berpikir bahwa keselamatan itu adalah hasil kekuatan saya sendiri. Untuk lebih pastinya,
Saya mengatakan bahwa pekerjaan di dalam keselamatan itu adalah tentang menjaga kesetiaan dan ketaatan supaya kehidupan selalu bercahaya seperti bintang-bintang di tengah angkatan yang bengkok hatinya. 3. Tentang perbuatan daging. Ya, jelas, saya sangat setuju dan menekankan bahwa sebagai orang percaya kita harus hidup dalam kehendak roh, bukan kehendak daging. Karena kehendak daging itu tidak ada bagiannya dalam kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan, kawin-mengawin, dan lain-lain. Melainkan kehidupan dalam roh dan kasih Allah. Tetapi kita perlu mengetahui bahwa semua tuntutan hukum Taurat yang berkenaan dengan itu telah digenapi di dalam Kristus. Dan Yesus melakukan semuanya dalam kesempurnaan. Kesempurnaan Kristus itulah yang menyempurnakan kita juga dalam tuntutan hukum Allah. Karena kita dimerdekakan dan dibenarkan karena Kristus telah menanggungnya bagi kita. Roma 5 ayat 18-19, Roma 10 ayat 4. Selanjutnya, apakah dasar-dasar teologis tentang kepastian keselamatan itu? Pada prinsipnya beberapa hal telah saya jelaskan sebelumnya. Tetapi beberapa konteks Alkitab ini akan membantu kita untuk lebih teguh dalam pendirian iman. Yang pertama, Roma 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Roh yang memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sampai di sini, orang yang terlalu skeptik dengan kepastian keselamatan selalu mencoba mencari celah. Misalnya, orang yang di dalam Kristus maksudnya kan adalah orang yang taat melakukan kehendak Allah. Benar, kalau pikiran selalu langsung teralih ke sana. Tidak ada yang menyangkal hal itu. Nah, ayat ke-11 akan menjawab hal ini. Bahwa orang yang ada di dalam Yesus adalah orang yang di dalamnya berdiam Roh Kudus. Ini tadi sudah disinggung bahwa Roh Kudus itu diterima dan menjadi jaminan. Intinya adalah soal siapa yang ada di dalam Kristus. Ya, mereka yang Roh Kudus berdiam di dalamnya. Roh Kudus sebagai jaminan bukanlah materai yang detik ini copot, sebentar dipasang lagi, lusa copot lagi, minggu depan dipasang lagi. Karena Roh Kudus adalah materai kekudusan kita di hadapan Allah. Perlu kita pahami bahwa pengudusan yang kita terima adalah sekali untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 10. Bukan hari ini kudus, nanti malam tidak kudus lagi, lalu besok dikuduskan kembali. Melainkan sekali untuk selama-lamanya. Roh Kudus juga adalah roh yang akan bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. 2. Yohanes 17 ayat 3. Dan inilah hidup yang kekal itu, yaitu jika mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nabi Yoel pernah bersaksi bahwa siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dunia di dalam dosa perlu mengetahui satu hal ini, bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Allah Israel, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan sejatinya keselamatan itu kita terima jika kita mengenal Yesus Kristus, Anak Allah yang telah mati dan bangkit bagi kita. Kepada kita tidak pernah dibebankan akan kehidupan kekal ini lebih daripada pengakuan dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Roma 10 ayat 9-10. Dan bahwa Yesus adalah Anak Allah yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16-17. Masih banyak konteks Alkitab lain yang bisa menjelaskan tentang kepastian keselamatan ini. Namun tentu, khotbah seharian penuh bahkan tidak akan mungkin menjabarkan semuanya itu. Yang terpenting adalah kita yakin bahwa Yesus telah mengerjakan bagi kita keselamatan melalui penderitaannya, menanggung segala dosa kita. Dan saya secara pribadi lebih percaya kepada Yesus yang mengerjakan keselamatan itu daripada saya dalam kelemahan manusia yang sederhana ini. Pertanyaan terakhir, jadi jika kita yakin akan keselamatan, apakah itu artinya bahwa kita tidak perlu berbuat apa-apa? Sekali lagi, pertanyaan ini pun muncul dari orang-orang skeptik.
yang selalu menilai segala sesuatu secara negatif tanpa mau menerima kebenarannya. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena orang yang yakin teguh pun dalam doktrin kepastian keselamatan tidak pernah mengajarkan kita boleh suka-suka dan hidup tanpa arah dan tujuan. Tapi saya akan jawab juga, perbuatlah kebaikan, setialah, taatlah, dan muliakanlah Tuhan. Karena untuk itulah kita dipanggil. Kita tidak dipanggil untuk mempermalukan Tuhan kita, tetapi untuk mendedikasikan hidup kita bagi kemuliaan-Nya. Kita adalah garam dan terang. Kitalah saksi supaya kegelapan melihat terang, dan mereka diselamatkan. Mengapa kita harus melakukan semuanya itu? Karena kita bukan orang yang berasal dari dunia ini. Meskipun kita lahir secara biologis dari rahim ibu kita, tapi di hadapan Allah, kita adalah manusia baru yang bukan dilahirkan karena nafsu seorang laki-laki, tapi dilahirkan dari Allah. Yohanes 1 ayat 12. Yang berasal dari Allah hendaklah melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Jadi perbuatlah benar karena kamu berasal dari kebenaran. Yohanes 1 ayat 12-13. Yang harus kita hindari sebagai orang Kristen adalah pemikiran bahwa melakukan kebaikan, setia, dan taat kepada Allah itu karena takut masuk neraka. Jika seseorang hanya karena takut masuk neraka, maka dia setia kepada Tuhan. Apa bedanya dia dengan orang jahat? Tetapi jika seseorang melakukan semuanya itu, kesetiaan, ketaatan, hidup bagi kemuliaan Tuhan, oleh karena dia bersyukur akan kemurahan Allah di dalam hidupnya, itulah iman yang sejati. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.